Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat untuk belajar fisika dengan Ibu. Untuk materi hari ini, kita akan membahas latihan soal PAT. Ibu mengingatkan, sebelum materi dimulai, kalian harus berdoa dan isi absen dulu. Baiklah anak-anak, kita mulai materi sekarang, yaitu tentang latihan soal untuk menghadapi PAT. Mudah-mudahan kalian dapat menyimaknya dengan baik. Kita mulai dengan soal nomor pertama. Ini soal nomor pertama, yaitu materinya berhubungan dengan materi mengenai gelombang, di mana materi yang kita awali yaitu materi tentang gelombang berjalan. Mudah-mudahan kalian masih ingat materi ini waktu Ibu ajarkan mengenai materi gelombang. Soalnya yaitu, suatu gelombang berjalan merambat pada tali yang sangat panjang dengan frekuensi 20 Hz dan cepat rambat gelombang 5 meter per sekon. Jadi diketahui frekuensinya 20, frekuensi simbolnya F, dan kecepatannya 5 meter per sekon, kecepatan simbolnya V. Jika amplitudo gelombang 10 cm, nah amplitudo itu A, maka persamaan simpangan gelombang tersebut pada suatu titik yang berjarak X dari sumber gelombang jika arah simpangan awal ke bawah dan gelombang merambat ke kanan. Nah, di sini kalian perlu digarisbawahi, ini Ibu kasih tanda merah. Kalau gelombangnya bergeraknya awalnya ke bawah, berarti di sini tandanya negatif. Tapi jika gelombangnya bergeraknya awalnya dari atas, berarti di sini tandanya positif. Kemudian gelombang merambat ke kanan, berarti arahnya ke kanan. Berarti kalau arah ke kanan, berarti ini dari kiri ya. Berarti ini tandanya negatif. Tapi dari ke kiri berarti dari kanan. Berarti di sini tandanya positif. Nah, kita lanjutkan. Karena di sini yang ditanyakannya persamaan gelombang yaitu Y, maka di sini kalian untuk mencari persamaan gelombang yaitu Y, ini persamaan umumnya ya, kalau Ibu ingatkan lagi, Y sama dengan plus minus, ini menandakan gelombang bergeraknya dari atas dulu atau dari bawah dulu. A ini amplitudo sin omega T plus minus, nah ini bergeraknya gelombang dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. K kali X. Nah, untuk menentukan simpangan, kan di sini ada omega. Ini persamaan umumnya, kalian harus ingat ya, persamaan umumnya ini. Cari omega dulu dengan persamaan omega sama dengan 2V dikalikan F. Ingat, F-nya ada ya 20, maka ini omega sama dengan 2V dikali F. Nah, berikutnya, setelah dapat omega, kalian masukkan ke sini. Ya, ingat 2V kali F, F-nya 20. Berikutnya cari dulu K dengan persamaan V sama dengan omega per K. Tadi omeganya kan didapat dari sini. Terus K-nya dicari dulu, K-nya dulu dicari omega per V. Omeganya dari sini tadi dapat. Kemudian V-nya ini ada. Nah, itu ya, jadi kalian masukkan K-nya, masukkan ke sini. Kemudian omeganya dimasukkan ke sini. Ya, mudah-mudahan kalian memahaminya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Masih gelombang. Ini soal nomor 2. Suatu gelombang merambat dengan persamaan Y sama dengan 0,5 sin 2pi 3T min 0,2X. Jika Y dan X dalam meter dan T dalam sekon, besar frekuensi dan panjang gelombang masing-masing. Nah, ini yang ditanyakannya F dan panjang gelombang, berarti lambda. Nah, kalian ini harus ingat, ini persamaan umum gelombang. Nah, ini persamaan dari sini.
Kalian pertama ini kalikan dulu ke sini ya. Ini kalikan. Nah, ini kalikan 2V dikali 3T berarti jadi 6T. 2V dikali 0,2X berarti 0,6 VX. Nah, setelah kalian ini dimasukkan, ini dikalikan, ini jadi 6 VT, ini jadi min 0,4 VX, ya, 0,4 VX. Maka kalian baru hitung 2V kali F omeganya itu. Nanti omeganya didapat yaitu 6Pi. Omeganya 6Pi dapat F. Kita kan dicarinya frekuensi ya. Nah, dapat F dari sini. Nah, 2Pi per omega. Omeganya dari sini. 2V dikali 3 yaitu 6. Dapat F-nya. Kemudian cari K. K-nya 2V per lambda. Nah, 2pi per lambda. Nah, yang ditanyakan apa? Bukan K, tapi panjang gelombang. Maka lambda, nah ini ke sini lambda, K-nya ke bawah. 2pi per K. Nah, tadi K-nya berapa? Ini kan tadi dikalikan. 2V dikali 0,2X. Nah, ini kan K ya. Nah, berarti di sini K. K-nya itu 0,4. Jadi 2V dibagi 0,4 V. 2V dibagi 0,4 V. Nah, itu dapat lambda. Nah, tanyakannya kan frekuensi dapat dari sini, kemudian lambdanya dapat dari sini, ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ini soalnya nomor 3. Suatu gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,5 sin 2V 30T min 2X dengan Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Cepat rambat gelombang tersebut. Nah, kalian yang ditanyakan apa ini? Yang ditanyakannya cepat rambat gelombang, berarti V. Nah, cara mencarinya gimana? Ini kalikan dulu. 2V kali 30 berarti 60V T. 2V dikali 2X berarti 6VX. Nanti baru gunakan persamaan omega per K. Omeganya dari sini tadi berapa? 60V. Kemudian K-nya berapa? 4V. Nah, tinggal dapatlah V. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, ini masih tentang gelombang. Suatu gelombang yang berfrekuensi 400 Hz merambat dengan kecepatan 200 meter per sekon. Jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat adalah, nah, untuk mencari sudut fase, ini ya, sudut fase, maka kamu cari dulu lambda. Nah, karena lambda nanti kan akan digunakan untuk menghitung sudut fase. Nah, itu V sama dengan lambda dikalikan F. Lambdanya berapa? Nah, ini kan lambdanya kalian harus cari dulu. Nah, kalian masih ingat kan cara mencari lambdanya? Nah, lambdanya ini kan V sama dengan lambda dikalikan F. Maka lambda sama dengan V per F. Bapak Ibu main ya. Kita coba. Ya, kan dicarinya lambda ya. Ini lambda yang dicarinya. Lambda sama dengan V per F. Nah, V-nya dari mana ini? F-nya dari mana ini? Nah, dapat lambda. Masuk ke sini. Kebersamaan beda fase. Beda fase yaitu delta X per lambda. Yang ditanyakannya apa? Jarak antara dua titik. Nah, sekarang beda fase adalah beda sudut fase dibagi 2V. Nah, ini ya, ini tuh sama dengan beda fase, beda sudut fase dibagi 2V. Berapa? 60. Ya, 60 sama dengan delta X per lambda. Lambdanya dari sini. Delta X yang ditanyakan. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya,
Soal berikutnya, mudah-mudahan yang tadi kalian pahami. Ini soal berikutnya tentang gelombang stasioner. Nah, ini ya. Suatu gelombang stasioner ujung bebas mempunyai persamaan Y sama dengan 1,5 cos 5 Vx sin 15 Vt dengan Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Amplitudo gelombang datang dan cepat rambat gelombang stasioner tersebut ada yang ditanyakannya A. Ingat A itu sama 2 lambda. Ini berarti 1,5. Jika mencari A, berarti kan ini 2A sama dengan 1,5. Berarti A-nya 1,5 dibagi 2. Nah, tanyakannya amplitudo gelombang dalam cepat rambat gelombang tersebut. Nah, kemudian berikutnya nah, dua batang logam A dan B masing-masing, nah ini soal tentang gelombang bunyi. Masing-masing memiliki modulus Young, nah ini ya, 0,2 kali 10 pangkat 11 Pascal dan 4 kali 10 pangkat 11 Pascal. Jadi ini modulus Young A 0,2 kali 10 pangkat 11, kemudian modulus Young B 4 kali 10 pangkat 11. Kemudian massa jenisnya, massa jenis A itu 20, massa jenis B yaitu 1. Kalian selesaikan, nanti didapat perbandingannya. Soal berikutnya. Pipa organa menghasilkan resonansi berturut-turut dengan frekuensi 48 Hz, 800 Hz, dan 1120 Hz. Nada dasar pipa organa tersebut adalah, kalian ingat ini materi tentang sumber bunyi, di mana nanti kalian akan mendapatkan perbandingan untuk pipa organa terbuka yaitu Fn berbanding Fn plus 1 berbanding Fn plus 2. Lalu di sini diketahui 480 berbanding 800 berbanding 1120. Nah, ini semuanya dibagi, kemudian dapat menghasilkan 3 berbanding 5 berbanding 7. Jadi ini semuanya diperkecil ya. Jadi dapat dihasilkan 3 berbanding 5 berbanding 7. Nah, ingat, untuk perbandingan frekuensi pipa organda tertutup itu F0 ini nada dasar, berbanding F1 ini nada atas pertama, berbanding F2 ini nada atas kedua, dan berbanding F3 yaitu nada atas ketiga. Ini 1 berbanding 3 berbanding 5 berbanding 7. Jadi perbandingan ini yaitu sama dengan perbandingan untuk frekuensi pipa organda terbuka. Nah, sekarang yang ditanyakan nada dasar, berarti yang ditanyakan F0. Kamu cari perbandingan F0 berbanding F1. F1-nya berapa? 48. Ini. Nah, F1 berbanding F0. F0-nya yang ditanyakan di mana F1 berbanding F0 itu F1-nya 3 berbanding 1 F0-nya. Nanti didapat F ini. F1-nya berapa? F1-nya ini 48. Lanjutkan. Berikutnya masih soal tentang gelombang bunyi. Nah, ini kereta bergerak dengan kelajuan 72 km per jam menuju stasiun sambil membunyikan fluidnya. Berarti ini si stasiun sumber bunyi mendekati pendengar. Bunyi fluid kereta api tersebut terdengar oleh kepala stasiun dengan frekuensi 720 Hz. Kelajuan suara di udara 340. Frekuensi fluid kereta api tersebut adalah ditanyakannya Fv. Kalian gunakan ini. Persamaan ini kalian gunakan. Nah, kalian gunakan persamaan ini. Fv, frekuensi pendengar, sama dengan V, ini kecepatan merambatnya di udara, plus minus ini ditambah
plus minus kecepatan merambat pendengar dibagi V kecepatan di udara plus minus kecepatan sumber bunyi dikali Fs frekuensi sumber bunyi. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini. Sekarang kita perhatikan. Ini jika sumber bunyi menjauhi pendengar, nah jika sumber bunyi, nah ini sumber bunyi menjauhi pendengar berarti dari kanan ke kiri, maka ini tandanya positif, berarti Vs-nya positif. Jika sumber bunyi mendekati pendengar, berarti dari kiri ya, dari kiri, berarti Vs-nya negatif. Tapi ini yang pendengar. Jika pendengar mendekati sumber bunyi berarti dari kanan ke kiri, maka tandanya positif. Tapi jika sumber bunyi jika pendengar mendekati sumber bunyi kan dari kanan ke kiri, maka ini tandanya positif. Tapi jika sumber bunyi menjauhi pendengar kan berarti dari kiri ke kanan, maka ini tandanya negatif. Nah, ini VP-nya. Jika pendengar mendekati sumber bunyi, ininya positif kan dari kanan ke kiri. Tapi jika pendengar menjauhi sumber bunyi kan berarti dari kiri ke kanan. Maka ini tandanya negatif ya. Kita lanjutkan. Sekarang di sini ada kereta bergerak dengan kelajuan 72 km per jam menuju stasiun sambil membunyikan fluitnya. Berarti ini Vs. Nah, Vs-nya bergeraknya menuju ke mana? Ke stasiun, berarti mendekati pendengar. Maka tandanya negatif. Kemudian pendengarnya berapa nilainya? Negatif apa positif? Pendengarnya diam di stasiun, maka ini nilainya 0. Ini 340, ini 340, ini 0 karena diam. Nah, ini kecepatan sumber bunyinya 772 km per jam. Diubah dulu ke meter per detik. Nah, itu ya. Penjelasannya seperti itu. Berapa sih kecepatan si sumber bunyi? Nah, V ini diubah dulu. Ini kan 72 km per jam sini ya. 72 km berarti diubah jadi 72.000. Nah, 1 km kan 1000 meter. Dibagi. Nah, 1 jam kan 60 detik. Berarti 60 dikali 60 berarti 3.600. Nah, ini berarti berapa ini? Ini coret. Berarti 20. Berarti kecepatannya 20 meter per sekon. Kecepatan apa? Kecepatan sumber bunyi. Nah, ya, silakan. Kita lanjutkan. Berikutnya. Nah, ini sebuah mobil ambulan bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon sambil membunyikan sirine yang menghasilkan frekuensi 900 Hz. Perbedaan frekuensi yang terdengar oleh seseorang yang diam di pinggir jalan ketika mobil ambulan mendekati dan menjauhinya. Jika cepat rambat bunyi di udara saat itu 340 meter per sekon adalah sekitar kita lanjutkan. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita gunakan persamaan yang seperti yang tadi. Fv sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Ya. Ini kita lihat, ini ada kata-kata mendekati dan menjauhi. Jadi kalian untuk mendekati sumber bunyi Vp-nya plus apa minus. Kemudian di sini menjauhi berarti Vp-nya plus apa minus. Sekarang ini Vs-nya kecepatan merambat gelombangnya. Kalau mendekati berarti sumber bunyi mendekati pendengar plus apa minus. Nah, ini untuk menentukannya ya. Kita lihat di sini untuk menentukannya mendekati atau menjauhi ya.
Nah, kamu cari perbandingannya. Kita lanjutkan berikutnya. Ya. Soal berikutnya. Ini soal tentang gelombang cahaya. Cahaya datang dari air ke kaca dengan indeks bias air 1,33. Indeks bias kaca 1,54. Maka indeks bias relatif kaca terhadap air dan kecepatan cahaya di kaca jika kecepatan cahaya di air sebesar 2,25 kali 10 pangkat 8. Aduh maaf. Ini pangkat 8 ya. Ini tuh 2. Ini maaf. Ini 10 pangkat 8. Ya, pangkat 8. Kalian gunakan persamaan ini. Indeks kaca sama dengan indeks bias kaca dibagi indeks bias air. Nah, kalian setelah itu kemudian kalian gunakan persamaan ini. Kecepatan cahaya di kaca, indeks bias kaca dibagi indeks bias air dibagi indeks bias kaca sama dengan kecepatan kaca dibagi kecepatan air. Kita lanjutkan soal berikutnya. Gambar di bawah merupakan percobaan interferensi pada celah ganda. Jika garis terang kedua dari pusat interferensi 3 mili, maka panjang gelombang cahaya yang digunakan. Nah, ini ada cahaya yang merambat di mana jarak dari celah ini 0,4. Ini D ya. Ini D 0,4 mili dirubah ke senti, boleh. Sekarang jarak dari celah ke layar ini 1 meter, berarti ini L. Nah, ini ada jika garis terang kedua dari pusat interferensi 3 mili, berarti ini Y. Kalian gunakan persamaan ini. Aduh, ini lambda, maaf. Ini lambda. D 0,4, Y 3, berarti L-nya 1. Nah, ini boleh ini dirubah ke meter, ini dirubah ke meter, ini tetap. N-nya berapa? Jika garis terang kedua, berarti N-nya 2. Yang ditanyakan lambda. Kita lanjutkan. Soal berikutnya. Sebuah celah ganda disinari dengan cahaya yang panjang gelombangnya 640 nanometer. Ini dirubah ke meter nanti ya. Berarti ini lambdanya. Sebuah layar diletakkan 1,5 meter dari celah. Jika jarak kedua celah 0,24 mili, jarak kedua pita terang yang berdekatan adalah, kita lihat, kalian gunakan persamaan ini seperti biasa, tapi sekarang yang ditanyakannya Y. D-nya, sebuah celah ganda disinari dengan cahaya yang panjang gelombangnya 640 nanometer, berarti lambdanya 640 nanometer. Rubah dulu ke meter ya, kali 10 pangkat min 9. Sebuah layar diletakkan 1,5 meter, berarti L-nya 1,5 meter. Dari celah. Jika jarak kedua celah 0,24 mili, berarti D-nya 0,24 mili. Yang ditanyakannya Y. D 0,24 mili dirubah ke meter, L 1,5, N-nya 2, lambdanya 640 nanometer, rubah ke meter dikali 10 pangkat min 9. Ditanyakannya Y. Kita langsung lanjutkan ke soal berikutnya. Gambar berikut merupakan sketsa lintasan sinar difraksi celah ganda. Nah, jika A adalah titik terang orde ketiga, berarti M-nya 3, dan panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 500 mili, berarti lambdanya 500 mili. Maka jarak A dari terang pusat adalah, kalian gunakan ini. Nah, ini masih cahaya, kalian jadi buka kembali ya latihan tentang cahaya.
D-nya ini 0,06 mili. L-nya ini 1 meter. Ingat dirubah semuanya ke meter. Y-nya yang ditanyakan. N-nya orde ke-3. Berarti N-nya 3. Lambdanya 500 mili. Dirubah ke meter. Iya. Kita lanjutkan lagi soalnya. Penderita miopi, nah ini baru masuk ke materi tentang alat optik. Menggunakan kacamata negatif 2D agar penglihatannya menjadi normal apabila orang tersebut tanpa kacamata, titik jauhnya sebesar, nah gunakan persamaan ini. Ini min 2D. Ini min 2D itu yaitu P. P-nya min 2D. Sama dengan 100 dibagi punktum remotum atau titik jauh. Nah, yang ditanyakannya titik jauh. Jadi tinggal begini. Punktum remotum pindah ke sini, P-nya pindah ke bawah. Jadi min 100 dibagi min 2. Jadi hasilnya baru didapat titik jauh. Kita lanjutkan berikutnya. Seorang penderita rabun dekat dengan titik dekat 100 cm ingin membaca pada jarak baca normal. Jenis kacamata yang harus digunakan dan jarak fokusnya adalah yang ditanyakannya jenis kacamatanya. Plus apa min? Cembung atau cekung? Dan F. Nah, untuk mencarinya kalian cari di off-tree-nya dulu. Menggunakan persamaan ini. P sama dengan 100 per SN. SN ini jarak normal, jarak baca normal, yaitu 25 cm atau 30 cm, tapi sering digunakan 25 cm. Dikurangi 100 per punktum proksimum, jarak titik dekat, itu yang 100. Kemudian, baru kalian P sama dengan 1 per F, maka ini untuk fokusnya sama dengan 1 per P. Nah, itu ya. Nah, tadi P-nya didapat dari sini. 100 dibagi 25 dikurangi 100 dibagi 100 ya. Nah, kemudian setelah itu baru dapat F. Kita lanjutkan. Berikutnya, sebuah kaca pembesar memiliki lensa dengan kekuatan 25 dioptrik. Maka pembesaran maksimum yang dapat diperoleh adalah, nah ini tentang loop. Kalian gunakan persamaan ini. Yang pertama, F sama dengan 1 per P. Berarti kalian cari F-nya dulu. Setelah kalian dapat F, maka kalian baru cari perbesaran. SN-nya kalian gunakan 25 per F ditambah 1. Ya, jadi nanti F-nya diperoleh dari sini. 1 per 25. SN-nya 25 ditambah 1. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pengamat bermata normal menggunakan mikroskop. Preparat diletakkan 2,5 cm di depan lensa objektif yang mempunyai jarak fokus 2 cm. Jika jarak fokus lensa okuler yang digunakan 25 cm, maka perbesaran mikroskop saat pengamat berakomodasi maksimum. Di sini kita lihat, kalian gunakan persamaan ini. Ini preparat diletakkan 2,5 cm di depan lensa objektif, berarti ini SOB. Nah, sekarang lensa objektif yang punya jarak fokus 2 cm, berarti ini FOB. Jika jarak fokus lensa okuler yang digunakan 2,5 cm, berarti ini FOK. Maka perbesaran mikroskop saat pengamat berakomodasi maksimum, berarti SN-nya 25. Berarti yang tidak ada yaitu SOB aksen atau jarak objektif bayangannya. Nah, kalian cari pakai ini. SOB aksen sama dengan SOB
Itu berapa? 2,5 kali FOB 2 dibagi SOB 2,5 dikurangi FOB 0,5. Setelah dapat ini baru kalian ke sini. Ya. Nah, ISN-nya 25, FOK-nya 25 cm ya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu tentang pemanasan global. Nah, untuk materi pemanasan global, kalian silakan pelajari modulnya. Setelah itu kalian kerjakan soal evaluasinya. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan soal evaluasi pemanasan global, maka kalian sharekan ke GRC. Nah, untuk soal ini, sebagai pengganti ulangan harian, kalian kerjakan soal-soal yang sudah Ibu jelaskan barusan. Nah, nanti nilainya Ibu masukkan ke dalam nilai ulangan harian yang terakhir. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar walaupun belajar di rumah, dan kalian tetap selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua selalu diberi kesehatan supaya kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Amin. Selamat melaksanakan penilaian akhir semester. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat kalian pahami dan mengerti. Semoga kalian diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjawab setiap pertanyaannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.